Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Lupakan saja, karena yang mulia tidak lagi dalam masalah. Ayo kembali dan pergi lebih awal. Lagi pula, semua bagian dunia iblis berada dalam masa-masa sulit saat ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata kepada Xiao Yan. Adapun Gua Yao Yuan yang ditanyakan Xiao Yan, jelas mereka berdua tidak menganggapnya sebagai hal yang sama. Bagaimanapun, benda ini adalah keberadaan yang terkenal. Ada banyak roh iblis yang pergi ke sana sepanjang tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun, karena ini adalah tempat paling misterius di dunia iblis. Hampir tidak ada roh iblis yang dapat ditemukan secara langsung, sehingga roh iblis juga digunakan untuk mengejek ungkapan umum. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata, tepat ketika dia sedang menyiapkan sesuatu, dia melihat kemarahan sengit dari Kapten Karavan. Tidak, kamu mencari pertarungan, bukan? Masih menatap kakak perempuan tertuaku, Guo Sexiang, apakah kamu ingin bermalas-malasan dan tidak pergi? Aku harus memberitahumu, aku biasanya membunuh orang sepertimu, yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Melihat ini, Kapten Karavan mendekati Xiao Yan, auranya menakjubkan dan penuh penindasan. Pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 6, aura seperti gunung bertiup ke wajah, dan tubuh Kapten Karavan ini mungkin adalah makhluk gaib yang terkait dengan pegunungan. Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan menempelkannya pada Kapten Karavan. Helei. Setelah melihat ini, Kapten Karavan memegang Xiao Yan dengan telapak tangannya. Dia juga ingin memberi pelajaran yang terakhir dan menyuruhnya untuk menjauh dari kakak perempuan tertua. Terlebih lagi, kakak perempuan pada dasarnya baik hati. Berapa kali hal semacam ini terjadi, beberapa kali mereka hampir dibunuh oleh orang lain demi uang, jadi mereka secara alami akan lebih memperhatikan. Sisi, anak yang baik, Xiao Yan dan Helei hanya menyentuh telapak tangan mereka, dan mereka meremas bersama tanpa senyum, tetapi setelah beberapa saat, kulit Helei dan urat biru di lengannya menonjol, jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Penindasan tirani, di sisi lain, wajah tersenyum Xiao Yan seperti orang normal. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengikutimu kembali ke lembah kupu-kupu. Kurasa aku harus bisa membantu sekarang, kan? Mengenai dari mana aku berasal, aku khawatir aku sama bodohnya dengan kalian, aku juga lupa. Xiao Yan berkata dengan sedikit penyesalan. Kakak perempuan, ini. Melihat ini, Helei juga melihat sosok di sampingnya dengan bingung. Ternyata satu-satunya wanita di antara kerumunan itu adalah orang kepercayaan mereka. Namaku Diki, kamu bisa mengikutiku kembali, mungkin aku bisa membantumu. Setelah berbicara, wanita itu dengan lembut berjalan ke Xiao Yan, dan perlahan mengulurkan tangan gioknya, yang terkepal erat, ke arah Xiao Yan. Senang bertemu denganmu. Xiao Yan juga berjabat tangan dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja telapak doa kupu-kupu ini sangat putih, dan ada aroma samar yang melayang, seolah-olah ada kekuatan aneh. Aku tidak ada hubungannya, aku akan kembali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan kembali ke tenda, mengatur napasnya, dan membuat dirinya cocok untuk dunia iblis sesegera mungkin. Bahkan di masa depan, dia akan memiliki energi untuk melindungi dirinya sendiri. Kakak, aku khawatir kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan. Kekuatan tangan barusan kurang dari tingkat keabadian pertempuran bintang 5. Kekuatan semacam ini masih kurang dalam keluarga hari ini, kata Helei dengan ekspresi rumit. Selain itu, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, istirahatlah lebih awal, kita akan tiba di Suijianya besok, di mana mungkin ada pertempuran sengit yang menunggu kita. Aduh, sejak Lord Monster Emperor menghilang secara misterius, hal-hal aneh telah terjadi di dunia monster. Kurasa Lord Monster World memimpin kita untuk menyerang 3 alam berturut-turut dan mengalahkan mereka. Yuyin meringkuk, dan ketenangan dipulihkan di sini. Pada saat ini, di malam yang panjang dan gelap, jauh dari habitat orang-orang Xiao Yan, ada tebing gunung Suijian yang dikelilingi oleh suara air yang mengalir. Apakah informasinya jelas? Di tempat teduh di belakang aliran air, beberapa sosok yang agak misterius muncul di sini. Salah satunya, seorang lelaki tua berambut putih, bertanya kepada beberapa orang di sekitarnya dengan nada menghina jalan.
Tiga tetua, semuanya jelas. Menurut saat ini, kakak perempuan Daiki di lembah kupu-kupu yang bertanggung jawab atas pengiriman materi. Kekuatannya sendiri telah mencapai tahap tengah dari 6 bintang pertarungan abadi. Selain itu, Kapten Penjaga Helei berada di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 6, dua Dewa Pertarungan Bintang 6 mungkin sedikit rumit. Mendengar kata-kata itu, para penjaga di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Pegunungan di sekitar lembah kupu-kupu curam dan curam. Ini satu-satunya cara untuk masuk dan keluar. Ketika mereka tiba besok, ayo bunuh mereka semua. Mata lelaki tua itu dingin dan menakutkan. Ya, tiga tetua. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, dan masing-masing menyiapkan penyergapan di aliran air ini. Perbedaan antara roh iblis dan manusia tercermin pada saat ini, jika roh iblis itu sendiri adalah beberapa spiritualitas yang berhubungan dengan batu dan tanah, itu juga dapat mengerahkan banyak kekuatan dalam keadaan manusia saat ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan rencana Darao. Akan memakan banyak waktu untuk memulai strategi dari ujung setiap negara iblis. Selanjutnya, 100 negara di dunia iblis sekarang terkoyak, dan api perang akan segera menyala. Saya harap kita dapat menangkap 10.000 kerajaan iblis sesegera mungkin, dan bekerja sama dengan banyak kekuatan kuat untuk mengintegrasikan kekuatan tersebut, dunia iblis. Alam iblis kita rusak parah, jadi kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi 6 alam lainnya. Dunia iblis kita adalah pemimpin dunia. Omong kosong apa manusia hanya mengingini pil iblis dalam tubuh spiritual kita, mencoba menyerap esensi dari pil iblis atau menggunakannya untuk memurnikan pil. Ini benar-benar sekelompok makhluk munafik. Orang tua itu membenci matanya menjadi kesal, dan tubuh manusianya sebenarnya perlahan-lahan ilusi, menjadi seperti hantu ular banjir besar yang panjangnya lebih dari 100 meter. Keesokan harinya, ketika cuaca cerah, Xiao Yan dan semua orang menuju ke tebing air, tetapi di sepanjang jalan, Xiao Yan menemukan bahwa, selain Kapten Karavan Helei dan kakak perempuan tertua Daiki, yang cukup ramah dia, penjaga lain banyak mengeluh tentang dia. Sen, mengapa kamu bermata putih dan makan makanan gratis atau sesuatu? Xiao Yan tidak dapat membantah ini, dan hanya bisa melanjutkan perjalanannya. Kakak, ada tebing Suijian di depanmu, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, penjaga yang bertugas menjelajahi jalan perlahan kembali, dan berkata dengan sedikit pertanyaan. Kapten He memimpin dan meminta semua orang untuk optimis tentang persediaan. Setelah saya sampai di akhir, tebing air dikelilingi oleh batu yang tidak dapat dicapai, dan ada batasan khusus, jadi berhati-hatilah. Daiki mengangguk ringan. Dia cantik mata melewati tanah sekitarnya, melihat tebing air berdiri beberapa ratus meter di atas tanah di depannya, katanya. Aku akan memotongnya juga, dan sepertinya ada beberapa barang bagus di dalamnya. Xiao Yan maju selangkah dan mengepung Daiki. Untuk beberapa alasan, kekuatan jiwa Xiao Yan diumpankan kembali ke Xiao Yan, dan ini Daiki ada di tubuhnya. Sesuatu yang pasti tidak sederhana, bahkan di tebing air yang disebut rumit ini, sepertinya ada sesuatu yang bisa menarik Xiao Yan. Ayo pergi. Setelah beberapa pengaturan, semua orang masuk satu demi satu, tetapi mereka tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan kali ini. Dengan masuknya karavan, tebing air berbatu yang kompleks ini dikelilingi oleh kabut abu-abu, dan di dalam kabut, ada aliran roh jahat. Itu adalah energi iblis, dan itu masih energi iblis yang sangat kuat. Di tebing air ini, saya takut ada monster yang kuat dan kuat. Penatua ketiga, mereka telah masuk, tetapi suhu tebing Suijian ini tampaknya telah turun banyak, ini tidak masalah. Pada saat ini, sudah bersembunyi di balik batu, para elit setan Xuanzong bisa tidak membantu tetapi mengatakan. Pertahankan posisimu masing-masing. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan, serang mereka dengan segala cara. Aku akan berurusan dengan Daiki dan Helei secara langsung. Baik, setelah beberapa orang selesai berbicara, mereka juga menunggu dengan cermat untuk injeksi diri Xiao Yan. Sisi, sudah berapa lama aku tidur? Masih ada beberapa junior supernatural. Pada saat yang sama, sebuah suara aneh muncul dari kedalaman perairan pusat aliran air setinggi 100 meter. Tebing Suijian, ini adalah area khusus yang terdiri dari bebatuan dan air terjun yang sangat spektakuler, dikelilingi oleh jurang, jalannya sangat terjal, hanya ada satu jalur, dan pusatnya adalah tempat air terjun yang megah dan luas. Sepertinya kamu bukan penduduk kerajaan 10.000 iblis kita. Pada saat ini, Xiao Yan dan Daiki berada di belakang tim,
Daiki memandang Xiao Yan dengan hati-hati, dan berkata dengan ringan. Mungkin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, hal semacam ini tidak mudah untuk dikatakan. Ngomong-ngomong, bagaimana nasib iblis itu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan masih bertanya tanpa menyerah. Yao Yuan Dongtian berada di ruang hampa khusus. Jika Anda ingin menemukannya, saya khawatir Anda harus pergi ke kerajaan 10.000 iblis terlebih dahulu, untuk memasuki medan perang kuno, kata Daiki hati-hati. Medan perang kuno, Xiao Yan ragu-ragu. Sekarang dunia iblis kita dalam kekacauan. 3 orang kuat di bawah Kaisar Iblis, Serigala Naga Jahat Hitam, Raja Iblis Tulang Putih, dan Tiran Tianxiong, telah membagi dunia iblis menjadi 3. Selain itu, ada juga 7 iblis, Raja. Integrasikan kekuatan mereka dan cobalah untuk bersaing dengan 3 pemimpin, dan medan perang kuno adalah medan perang mereka. Aku khawatir itu tidak akan lama sebelum pertempuran di antara mereka akan pecah sepenuhnya, dan akan ada perubahan baru dalam kepemilikan dunia iblis. Dan sekarang bukan hanya negara kita yang terdiri dari 10.000 iblis, negara iblis lainnya juga memanggil orang kuat mereka untuk memasuki medan perang kuno untuk membantu pasukan yang setia mereka lawan. Tidak peduli berapa banyak eksploitasi militer yang diperoleh, setelah perang selesai, mereka akan mendapatkan hadiah yang bagus. Hadiah. Daiki mencoba menganalisis. Setelah tempat ini selesai, ini benar-benar tempat yang bagus, kata Xiao Yan sambil tersenyum, dan sekarang tujuannya cukup jelas. Karena kupu-kupu ini berdoa untuk menyelamatkan dirinya sendiri, maka tenanglah di sini dulu, pergi ke negara Wan Yao sebelum pergi ke negara itu, melengkapi dan memperkuat di negara Wan Yao, mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk memasuki medan perang kuno, dan bersaing dengan dunia monster ini, pembangkit tenaga listrik, pada saat yang sama, juga untuk menghilangkan gejala sisa dari lonjakan kekuatan Xiao Yan baru-baru ini. Medan perang kuno adalah medan perang terakhir dari pembangkit tenaga listrik utama. Saya khawatir akan mungkin untuk menemukan serigala naga hitam. Pada saat itu, segel Kaisar Iblis akan rusak. Dengan adanya kekuatan ini, itu akan juga memiliki dampak besar dalam menemukan keabadian dan keabadian. Bantuan, semuanya cukup jelas sekarang. Boom! Dengan suara, di sisi lain tebing air, batu-batu yang berputar-putar turun dari langit dengan aura pembunuh yang ganas. Ada apa? Kekuatan kuda di depan tidak buruk, tetapi di bawah serangan mendadak, mereka berbalik dan tidak bisa menahan diri untuk duduk. Nona Diki, ini benar-benar takdir. Setelah ledakan riak energi kekerasan menyebar, seorang lelaki tua berambut putih perlahan berjalan keluar dari balik batu, dengan ekspresi membunuh yang tebal di wajahnya yang kabur. Penatua ketiga Yao Xuanzong, Xuanyi. Diki melihat ini, tatapan berat melintas di matanya yang indah, dan kemudian matanya sedikit berubah, dan kekuatan tirani menyebar, tetapi kekuatan ini membuat Xiao Yan main bergerak. Ternyata itu adalah kekuatan spiritual. Apakah gadis ini makhluk gaib yang memupuk kekuatan spiritual? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sosok halus di sampingnya dengan heran. Pergi dan tangkap mereka, tangkap hidup-hidup. Xuanyi mendengus dingin, aura hijau menyebar dari tubuhnya, dan dia menggenggam cakar elang dan menembak ke arah Daiki. Pembentukan roh. 1000 kupu-kupu. Melihat serangan keras Xuanyi, alis Daiki sedikit mengernyit, dan dia mendengus, riak energi hijau di atas matanya tiba-tiba menyebar, dan mereka langsung berubah menjadi kupu-kupu menari yang tak terhitung jumlahnya, saling berhadapan. Xuanyi pergi. Metode yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa iri karena kekuatan spiritual Daiki ini mungkin lebih kuat dari miliknya. Bantu orang tua ini dan ambillah. Xuanyi tidak menganggapnya serius, membalik telapak tangannya, dan salah satu dari mereka melintasi kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang mereka. Apakah kesenjangan kekuatan terlalu besar? Orang tua ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 6. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lemah, tetapi Xiao Yan juga cukup penasaran dengan pertempuran antara roh iblis. Pertempuran roh iblis sama dengan manusia. Pertama, mereka menggunakan keterampilan bertarung untuk bersaing. Hanya ketika hidup dan mati dalam krisis, mereka akan menjelma ke dalam tubuh mereka dan menunjukkan kekuatan jantung mereka yang berdebar kencang. Ini adalah kemampuan unik dari roh-roh iblis. Kupu-kupu. Melihat serangan Xuanyi tidak bisa lagi dihentikan, Daiki memanggil dengan lembut, dan kemudian seluruh tubuhnya bergetar perlahan, langsung berubah menjadi kupu-kupu inci. Pada bulu kupu-kupu,
Itu berwarna-warni dan tampaknya membawa kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kamu berubah menjadi tubuh roh iblis, itu tidak bisa melindungimu. Jatuhlah pada orang tua ini. Suanyi meraung, dan sebenarnya ada beberapa hantu ular berbisa ganas menyebar dari telapak tangannya. Tubuh orang ini mungkin terkait dengan ular. Dadada, kupu-kupu berwarna-warni yang diubah oleh Daiki perlahan mengipasi sayapnya, dan jejak energi berwarna-warni menyebar tak terkendali. Dengan berkah dari kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, ruang ini dipenuhi dengan rasa hening. Gua Ular One. Tanpa ragu-ragu, Suanyi menikam Daiki dengan telapak tangannya, dan fluktuasi level itu benar-benar membawa sentuhan ejekan arogan. Tidak bagus. Melihat hantu ular berbisa berukuran 100 zang muncul di sekitar tubuh Suanyi, kupu-kupu berwarna-warni itu tidak bisa menahan gemetar. Sudah berakhir, perbedaan kekuatan antara keduanya, dan satu adalah roh kupu-kupu yang baik hati, dan yang lainnya adalah ular berbisa yang melahap darah dan roh guntur. Apakah itu saling menahan rantai biologis atau penindasan kekuatan? Hasil dari keduanya secara alami tidak ada ketegangan. Hai, ular bau yang menjijikkan untuk menggertak seorang wanita yang terlihat seperti bunga di usia yang begitu muda. Apakah menurutmu begitu? Tepat ketika hantu ular berbisa di Suanyi hendak mengenai Daiki, tawa menghina bergema di seluruh aliran air, dan bahkan sebuah tangan langsung menghentikan Suanyi. Pakaian, serangan yang tak tertandingi menghilang di sejenak. Gulu. Pada saat ini, Suanyi hanya menatap pria kurus di depannya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melihat melalui kekuatan orang ini, apalagi makhluk seperti apa tubuh orang ini. Kapan dia menghentikan serangannya, riak samar energi 9 warna muncul di hati Xiao Yan sejenak, sangat lemah. Dalam sekejap, pupil Suanyi menyusut dengan kuat, pikirannya menjadi kesurupan, sepertinya ketika energi 9 warna muncul, darah di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Telapak tangannya dengan cepat mundur seperti tersengat listrik, sepertinya ada sesuatu di tubuh Xiao Yan yang membuatnya takut. Perasaan itu tampaknya menjadi makhluk gaib yang lebih kuat di atas diri sendiri. Itu adalah jejak kekuatan dari ular sanca menelan 9 warna di tubuh Cailin. Bahkan jika itu bukan sumbernya, garis keturunan teratas di antara makhluk ular sudah cukup untuk mengejutkan orang ini. Di mana kamu suci? Tubuh bergetar puluhan langkah dari sisi Xiao Yan. Suanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan sangat waspada. Fluktuasi panas terik yang telah mendingin membakar diri mereka sendiri. Dari sudut pandang Suanyi persepsi, saya khawatir hanya yang terkuat di sekte mereka yang memiliki fluktuasi semacam itu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan mengabaikan Suanyi, menoleh dan berdoa kepada Dai di sampingnya. Gadis ini baik dan baik pada dirinya sendiri, dan Xiao Yan secara alami bersedia melindunginya. Weng bersenandung. Kupu-kupu paranormal berwarna-warni berubah menjadi penampilan manusia, tetapi napasnya cukup lemah. Jelas, di bawah gengsi Suanyi, ia baru saja menghabiskan banyak daya. Dia sangat kuat, pada tahap akhir dari Six Star Fighting Immortals. Setelah kembali ke wujud manusianya, Daiki menutupi dadanya yang naik turun dan berkata, sebagian besar lembah kupu-kupu adalah makhluk gaib seperti kupu-kupu. Ini sudah menjadi hal yang terkenal. Meskipun Diki juga peri pertempuran bintang 6, dia tidak pandai bertarung, jadi dia akan dikalahkan begitu cepat. Level kekuatannya adalah jelas terbagi dalam sebuah kekuasaan dan negara. Pecinta perang pada dasarnya adalah laki-laki, dan perempuan pada dasarnya melakukan beberapa pekerjaan logistik menjahit. Apakah aku harus tetap hidup? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Nak, jangan marah. Suanyi mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk melompat seperti guntur. Ular energi ganas yang mengaum di belakangnya perlahan mengembun dan mencoba menembak Xiao Yan, tercekik. Tidak perlu, hanya saja. Daiki berkata dengan lembut, tetapi dia memiliki banyak kekhawatiran di hatinya. Orang ini juga adalah tetua ketiga dari Sekte Yaoxuan. Jika dia jatuh ke tangan Xiao Yan, dia akan mungkin menyebabkan banyak masalah. Retak. Dengan suara, nyala api merah menyala, seperti busur cahaya yang menyilaukan, baru saja keluar dari tubuh Xiao Yan, dan segera, dengan bantuan sosok Xiao Yan, meledak ke arah yang terakhir. Dalam sekejap, bilah tangan Xiao Yan dengan api tiba-tiba memotong Suanyi menjadi 2 bagian. Itu tidak akan begitu kuat, kan? Daiki awalnya khawatir tentang betapa sulitnya Xiao Yan berurusan dengan Suanyi, dan apakah akan ada masalah lain setelah sukses,
tetapi melihat bahwa Suanyi tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan iblis tubuh roh tidak punya waktu untuk menggunakannya, dan Xiao Yan yang membunuhnya dengan satu pukulan. Kekuatannya terlalu kuat, aku tidak bisa mengendalikan kekuatan untuk sementara waktu. Melihat bahwa Suanyi tidak berbeda dengan mayat sekarang, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Qi Cheng Qi. Suanyi langsung dipenggal oleh Xiao Yan, dan tubuh manusianya perlahan-lahan hancur, memperlihatkan tubuh yang berukuran sekitar 1 inci sehari. Itu adalah bayangan ular sepanjang sekitar 1 inci, dan bayangan ular itu penuh dengan aura hijau tirani yang tak tertandingi. Ular iblis bumi, dibandingkan dengan ular piton yang menelan Cailin, itu jauh lebih buruk. Melihat tubuh roh iblis Suanyi, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, Xiao Yan tahu bahwa Suanyi tersingkir dari tubuhnya saat ini, tetapi dia masih memiliki kesempatan untuk pulih, dan ular kecil di depannya adalah kesempatan terakhirnya. Weng Om Om. Setelah beberapa saat, ular kecil itu hanya ingin keluar dan melarikan diri, tetapi ular itu dibakar oleh api benih surgawi Xiao Yan, dan segera padam sepenuhnya, sekarat. Di atas tubuhnya, hijau berkilauan, cahaya inti berkedip-kedip. Yao Dan. Melihat hal ini, Daiki tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pil iblis. Apa ini? Xiao Yan juga berjalan dengan penuh minat. Melihat manik-manik hijau seukuran mata naga, dia bergumam, sepertinya kekuatan seumur hidup Suanyi tersimpan di dalamnya, agak mirip dengan monster di dunia manusia inti sihir bersifat umum. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Lalu aku akan memberitahumu tentang itu, Yao Dan. Ini adalah hal terpenting di dunia iblis kita, mirip dengan hati manusia, dan sang alkemis memurnikan pil obat, itu juga harus dibantu oleh pil iblis. Ada 2 cara untuk menghasilkan pil iblis. Yang pertama adalah roh-roh itu dikeluarkan dari sumber kerusakan mereka sendiri, dan yang lainnya adalah bahwa pembunuhan langsung roh-roh itu memiliki kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Namun, perbedaannya adalah bahwa setelah spiritualitas melewati malapetaka dan berubah menjadi manusia, pil iblis dalam tubuh akan berubah menjadi hati. Mereka memiliki kekuatan spiritualitas mereka sendiri sebelum malapetaka, tetapi tubuh memiliki kekuatan spiritual, telah dipisahkan dari kategori spiritualitas, bahkan jika Anda membunuh mereka, tidak akan ada pil iblis, dan mereka telah menjadi manusia nyata. Daiki menjelaskan dengan sabar. Ternyata masih ada rahasia ini. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum ketika mendengar ini. Tampaknya di dunia iblis, jika dia ingin memurnikan pil obat, saya takut apa yang disebut pil iblis saja sudah cukup untuk mencarinya. Cici. Untuk beberapa saat, jeritan muncul dari dalam tebing, dan jelas bahwa konfrontasi antara kedua kelompok telah dimulai. Pemimpin mereka sudah mati, saya khawatir Anda masih membutuhkan bantuan Anda di sini. Sementara Xiao Yan berbicara, matanya diarahkan ke air terjun di tebing teratai air, di mana tampaknya ada beberapa fluktuasi aneh. Kamu pergi untuk menjaga tim, aku akan masuk dan melihatnya. Xiao Yan selesai berbicara, meninggalkan rubah api merah menyala untuk melindungi Daiki, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, menuju ke tebing. Apakah orang ini seorang murid yang tidak bisa melarikan diri dari dunia? Melihat kepergian Xiao Yan, Daiki selalu tidak dapat membayangkan betapa sucinya Xiao Yan, tetapi setelah beberapa saat, dia juga menghadapi tim, tanpa prestise dari 3 tetua, pembangkit tenaga listrik lainnya secara alami tidak takut. Cici. Pada saat ini, bagian tengah tebing Suijian yang memiliki luas 100 meter ini, menyajikan bentuk busur secara keseluruhan, dan di tengahnya, beberapa air terjun melingkar jatuh dari atas tebing dan jatuh langsung ke dasar tebing. Selama periode ini, jaraknya sekitar beberapa ratus meter dari atas ke bawah, dan ada danau bundar dengan bunga putih di bawahnya. Dikatakan bahwa di dunia iblis, masih ada beberapa roh penyendiri yang suka hidup sendiri, mungkinkah? Xiao Yan datang ke tebing dan melihat air terjun yang megah dan danau di bawah, dan tidak bisa membantu tapi bergumam. Semakin aneh tempatnya, semakin besar kemungkinan menyembunyikan harta karun. Bang bang bang. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, kolom air tiba-tiba muncul dari dasar danau dan diproyeksikan ke arah Xiao Yan. Puff. Xiao Yan mendengus dingin, nyala api melilit dirinya sendiri, dan dia menghentikan serangan dengan lambaian tangannya. Keluar. Saat menjelajahi sekitarnya, dia menggunakan api benih surgawi besar untuk menutupi seluruh area aliran air, dan Xiao Yan berkata perlahan. Atribut api yang langka. Dengan metode Xiao Yan,
gelembung-gelembung besar menggelegak di danau di bawah, dan suara yang agak mempesona perlahan-lahan muncul. Ini, manusia. Melihat suara ini, Xiao Yan melihat makhluk putih dan murni perlahan-lahan menginjak danau. Kemarahan yang menyilaukan dari kekuatan di tubuh pria itu pasti tidak akan menjadi supranatural atau pertobatan macam apa, tapi manusia sejati. Apa masalahnya? Siapa kamu? Xiao Yan memandang pria yang berdiri di atas air di depannya dengan ekspresi waspada, dengan ragu-ragu berkata, tetapi sosok pria ini agak redup, seperti proyeksi ketiadaan. Suara tadi, dan bahkan nafas barusan tidak ada hubungannya dengan pria di depannya, tapi pria yang muncul di depan Xiao Yan sekarang, baik dari segi nafas maupun identitasnya, mengejutkan Xiao Yan. Mereka benar-benar terkejut, berbeda. Saya manusia, dari dunia manusia. Ada monster yang telah memenjarakanku. Jika kamu memiliki kemampuan, maka selamatkan aku. Sebagai imbalannya, aku dapat memberitahumu salah satu dari 10 senjata utama di dunia monster. Aku yakin kamu akan tertarik. Yu Yin meringkuk, sosok itu menghilang seperti cahaya lilin yang redup, hanya menyisakan kalimat yang begitu menarik. 10 tiran teratas. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan dia kehilangan suaranya. Dunia dakian, senjata tingkat tertinggi, disebut artefak. Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat artefak itu. Namun, karena penguasa dunia roh memegang pedang pembunuh roh, artefak alam hantu, itu dapat membahayakan pembangkit tenaga listrik dan artefak tingkat reinkarnasi. Kekuatannya sudah terbukti dengan sendirinya. Dunia 1000 besar dibagi menjadi 7 dunia. Di dunia manusia, mereka menyebut diri mereka senjata ilahi. Ada 25 alat ilahi di dunia manusia. Kelahiran setiap alat ilahi akan menyebabkan gangguan besar. Hantu-hantu di dunia adalah disebut tentara jahat. 2 tentara jahat, masing-masing berisi kekuatan menakutkan yang tidak dapat dipercaya. Hari ini, artefak di dunia iblis disebut senjata tirani. Seperti namanya, dikombinasikan dengan kekuatan roh iblis mereka, itu sangat mendominasi dan tak tertandingi. Boom! Pada saat Xiao Yan kehilangan suaranya, seekor binatang besar dari kulit kura-kura perlahan-lahan meluap ke permukaan air. Kulit kura-kura digambarkan dengan fluktuasi cincin pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini mungkin juga makhluk gaib dengan rentang hidup lebih dari 1000 tahun. Perhitungan kehidupan supernatural berbeda dengan manusia. Semua hal di dunia adalah supernatural. Hanya setelah kelahiran kehidupan sadar diri, kita dapat mulai menghitung kehidupan. Apalagi, umur monster sangat panjang, tetapi penampilannya cukup sulit untuk diubah. Sepertinya begitu mereka menjadi manusia, wajah dan kulitnya pada dasarnya distereotipkan. Pria kecil dengan atribut api. Turun. Sebuah kepala samar terlihat di bagian atas cangkang kura-kura besar, yang sangat kontras dengan cangkang kura-kura yang gemuk. Orang tua, Xiao Yan untuk sementara melupakan semua pikiran lain, mengangkat telapak tangannya, dan panas yang tak tertandingi menyapu Xiao Yan, dan bergegas langsung ke monster ini, tetapi pada saat ini Xiao Yan merasa bahwa orang ini jelas-jelas bajingan. Boom! Api panas berubah menjadi adegan meleleh, tetapi ketika mengenai cangkang kura-kura, itu menguap menjadi semburan asap putih. Jelas, kekuatan pertahanan cangkang kura-kura membuat kulit seseorang berubah. Aduh! Dengan suara nyaring, roh iblis berbentuk kura-kura berteriak keras, dan gelombang air yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan kemudian suara San Sekerta perlahan mengikis pikiran Xiao Yan. Lupakan saja, kita tidak bisa membuang waktu di sini. Nyala api di tubuh Xiao Yan berubah dari merah menyala menjadi kuning segera setelah dia selesai berbicara, dan aura ilahi dan tirani meningkat. Dari penampilan ini, jelas bahwa dia ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Sekarang api abadi dan tubuh emas abadi digabungkan menjadi satu, dan untuk merasakan ruang abadi dan abadi, Xiao Yan tidak memadukan api jiwa api kuning dengan api abadi. Jika tidak, api suci baru Xiao Yan akan cukup untuk peringkat dalam daftar api suci 14 pertama atau lebih, tapi sekarang api jiwa api kuning menyatu dengan 4 api suci sudah cukup untuk menyia-nyiakan Xiao Yan. Ini dia, melihat api kuning panas yang berdenyut di sekitar tubuh Xiao Yan, monster berbentuk kura-kura itu hanya bisa bergumam, ekspresinya mengandung keterkejutan yang tak terkatakan. Api-api suci tidak hanya ditekan secara mutlak di dunia manusia, tetapi juga di 6 alam lainnya. Jika tidak, api suci tidak akan menjadi kekuatan terkuat yang diakui dunia dengan suara bulat. Bagaimana bisa? Api suci. Pada saat ini,
Monster berbentuk kura-kura tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, mengayunkan ekor kura-kuranya dengan keras untuk mengaduk air danau di bawah, mencoba melarikan diri. Kekuatannya tidak sekuat tirani Xiaoyan. Jika Xiaoyan menambahkan kekuatan Seng Yan, saya khawatir kali ini dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jujurlah padaku, Xiaoyan tidak mengkremasi jiwa api kuningnya menjadi rantai dengan omong kosongnya. Dia membungkus monster ini dengan kuat. Pada tahap awal dari Seven Star Dough dan penggunaan api suci, itu secara alami cukup mudah untuk berurusan dengan pria seperti ini. Kamu, monster berbentuk kura-kura itu awalnya adalah kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian bintang 6, tetapi ketika menghadapi Xiaoyan, ia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Apa yang ada di bawah danau? Xiaoyan berkata dengan lembut setelah mengikat monster itu. Dia ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk melihat ke bawah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mencapai titik itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Xiaoyan memutar matanya ke arah monster berbentuk kura-kura. Xiaoyan juga tidak marah, tetapi rantai kuning itu sedikit berkedip, dan jejak api suci disuntikkan ke dalamnya, menyiksa monster yang dilindungi oleh cangkang kura-kura besar sampai mati. Jangan, Pak, lepaskan nyawamu. Aku mengatakan apa yang aku katakan. Panas terik itu hanya berlangsung beberapa menit, dan monster berbentuk kura-kura itu tidak tahan lagi dan menyerah. Ada apa di bawah sana? Apa niatmu di sini? Xiaoyan bertanya dalam serangkaian pertanyaan. Ada yang sangat jahat di bawah. Monster berbentuk kura-kura itu tampaknya ingin menipu Xiaoyan, tetapi api jiwa api kuning mengandung kekuatan api jiwa wajah hantu, memungkinkan Xiaoyan untuk dengan mudah merasakannya. Semangat pria besar ini berfluktuasi. Ketika merasakan usus bunga pria ini, nyala api meletus, menyebabkan dia membuat teriakan yang memekakkan telinga. Ada manusia di bawah. Dia sepertinya mengetahui beberapa harta karun di dunia iblis kita. Aku memenjarakan mereka dan mencoba menginterogasi keberadaan harta karun itu. Monster berbentuk kura-kura itu jujur dan mengatakan kata demi kata. Turunkan aku, kata Xiaoyan dengan tenang. Di sini, setelah nafas, monster itu berkata dengan suara yang dalam, dan segera melompat ke dalam danau. Saya harap Anda tidak bermain trik, jika tidak. Xiaoyan selesai dan mengikutinya. Gulu-gulu. Xiaoyan mengikuti monster itu untuk bergerak di bawah danau, dan saat kedalaman menurun, Xiaoyan merasakan kelembapan bertiup ke wajahnya. Di sini, setelah beristirahat, keduanya melewati danau menuju sebuah rumah sederhana di dasar danau yang terisolasi dari air. Apakah seseorang akhirnya di sini? Keduanya berdiri dengan tenang di luar rumah, dan tiba-tiba terdengar suara bahagia dari dalam. Buka pintunya, kata Xiaoyan dingin. Sial, monster berbentuk kura-kura itu bertanya dengan ketidakpuasan, dengan lembut membuka pintu, dan mengirim Xiaoyan masuk. Karena tubuhnya yang besar, dia hanya bisa menunggu di luar. Ada juga alien di dunia iblis yang tidak ingin berubah menjadi tubuh manusia. Bagi mereka, status monster memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi mereka tidak akan berubah menjadi manusia kecuali harus. Akhirnya seseorang datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini, pria yang diikat oleh rantai di rumah itu merasakan aura yang agak kejam perlahan-lahan masuk ke sini, dan tertawa. Mencicit, Xiaoyan dengan mudah dikirim ke ruangan itu, hanya untuk menyadari bahwa ruangan itu sebenarnya adalah ruang yang terpisah, dengan hanya seorang manusia yang terikat di udara, dan beberapa meja dan kursi bergaya retro setiap hari, dan rumah kayu klasik. Saudaraku, selamatkan aku. Saat Xiaoyan masuk ke sini, pria yang dikelilingi oleh rantai dan dikunci di tengah rumah kayu itu tidak bisa menahan kegembiraannya. Tunggu sebentar, kamu bilang kamu tahu 10 senjata utama di dunia iblis. Xiaoyan berjalan ke arahnya sedikit, dan dia bisa mencium bau yang berat dan kuno dari rantai besi, tetapi identitas pria ini seharusnya tidak salah. Perbedaan antara manusia dan monster adalah bahwa setelah terluka parah, monster akan berubah menjadi tubuh mereka sendiri, sedangkan manusia tidak. Tentu saja, jenis kekuatan gaib yang selamat dari bencana dan berubah menjadi manusia juga mirip dengan manusia. Hei, biarkan aku turun dan aku akan memberitahumu. Pria itu juga berpura-pura menjadi misterius saat ini. Dengan matanya yang tajam, dia sepertinya mencium bau napas aneh dari Xiaoyan. Bahkan nilai artefak sangat panas. Kamu adalah bintang 5 yang bertarung, bagaimana kamu tahu? Menurut pendapatku,
Kamu mungkin mencoba menipuku, kan? Xiao Yan perlahan datang ke sisi pria yang terikat itu, dan berkata sambil tersenyum. Hei, dia benar-benar anak yang cerdas, tetapi kamu adalah seorang manusia. Meskipun kamu memiliki harta yang menyembunyikan semangat juang dan energi iblismu, jika kamu bertemu iblis besar di dunia iblis, aku khawatir kamu tidak akan memiliki apa-apa, bersembunyi. Dan dengan banyaknya keluhan antara dunia iblis dan dunia manusia, saya berani menyimpulkan bahwa Anda pasti akan dibagi menjadi 5 kuda oleh banyak pria kuat di sini. Pria dalam kondisi perbudakan tersenyum aneh, dan sepertinya melihat beberapa rincian Xiao Yan. Oh, ada 2 kali, tapi hanya mengandalkan ini, tapi... Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya, jadi dia dengan ringan duduk di meja dan kursi di sampingnya, terlepas dari apa yang pria itu lakukan. Sial, sepertinya orang ini tidak menangis tanpa melihat peti mati, jadi dia pasti asli. Pria yang terikat itu memarahi diam-diam, lalu batuk beberapa kali, mencoba meninggikan suaranya. Kamu datang ke dunia iblis, aku khawatir niatmu tidak benar. Pria perbudakan itu mengubah nada suaranya kali ini. Bicara tentang bisnis, jangan buang waktuku. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikan orang ini. Jika dia melakukan ini, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Apakah kamu mengenal penguasa alam iblis, Kaisar Iblis? Pria itu berkata dengan nada serius. Aku di sini untuknya, beritahu aku apa yang kamu ketahui. Xiao Yan memandang pria itu dengan energi. Dulu, dunia iblis masih tercabik-cabik, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertarung secara terbuka dan diam-diam, tetapi pusat dunia iblis duduk dan menyaksikan dengan status terpisah mereka. Untuk sementara waktu, dunia iblis terganggu oleh internal dan eksternal, masalah, perjuangan internal, dan dunia luar terkikis oleh dunia manusia. Itu menyedihkan. Ketika dunia iblis dalam kesulitan, roh muda dengan cepat menyelesaikan perjuangan internal di dunia iblis dengan momentum guntur. Dikatakan bahwa penghancuran kekuatan mutlak membuat semua alam dunia iblis mematuhinya. Pada saat itu, masih sebelum Perang Dunia Pertama, dan nama Kaisar Iblis bergema di seluruh dunia 1000 besar karena alasan ini. Setelah menyatukan dunia iblis, Kaisar Iblis diperhatikan oleh pusat kekuatan di pusat dunia iblis. Untuk mengetahui detail Kaisar Iblis, pusat dunia iblis mengirim 3 pusat kekuatan reinkarnasi untuk menguji Kaisar Iblis, tapi tidak ada pengembalian. 3 pembangkit tenaga reinkarnasi bahkan memiliki yang paling kuat yang telah menginjakkan kaki di alam 3 reinkarnasi, dan mereka semua jatuh ke tangan Kaisar Iblis. Dikatakan bahwa Kaisar Iblis baru saja melangkah ke reinkarnasi pada waktu itu, dan dia bahkan tidak memiliki alam pertama, tetapi dapat dilenyapkan. 3 reinkarnasi. Apakah kamu tahu alasannya? Pria perbudakan berkata kali ini, menumbangkan kognisi Xiao Yan, membuat Xiao Yan mendengarkan dengan seksama. Kaisar Iblis ini sangat kuat. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hanya untuk merasakan riak mengejutkan di hatinya. Bahkan jika perbedaan dalam ranah reinkarnasi adalah 1 tingkat, kekuatan yang terkandung di dalamnya juga sangat berbeda. Iblis itu kaisar mampu melenyapkan 3 orang dengan kekuatannya sendiri reinkarnasi, dan bahkan lebih melangkah ke alam reinkarnasi rangkap 3. Nama Kaisar Iblis adalah Tianhen, dan tidak ada yang tahu apa tubuhnya, dan tidak ada yang tahu di mana dia dilahirkan. Dia berbakat dengan bakat luar biasa, dan kekuatannya sangat mendominasi. Segera setelah dia menyatukan dunia iblis, dia memasuki gua nasib iblis paling misterius di dunia iblis sendirian. Ketika dia keluar, dia memiliki tombak berdarah di tangannya, tangan. Tombak berwarna darah disebut tombak iblis pemisah langit, dan itu adalah artefak peringkat ketiga di antara 10 senjata utama di dunia iblis. Dengan restu dari senjata suci dia memusnahkan 3 pembangkit tenaga reinkarnasi. Dan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis hanya bisa membiarkan mereka tumbuh. Sejak itu, Kaisar Iblis membawa pasukannya dan meninggalkan dunia iblis untuk menyerang 6 dunia lainnya. Pada saat itu, di seluruh 6 alam, 3 alam hantu, iblis, dan Buddha dikalahkan oleh Kaisar Iblis. Tetapi pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Iblis mundur ketika dia akan menang. Dan Kaisar Iblis baru saja mundur, dan ras jahat dari luar wilayah telah menyerang. Perang pertama antara langit dan bumi telah dimulai, dan dunia iblis tidak kehilangan banyak karena keberadaan Kaisar Iblis. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, dunia 1000 besar kita membayar harga yang sangat menyakitkan untuk mengusir ras jahat dari luar wilayah.
Tujuh dunia juga merumuskan aturan bahwa mereka tidak akan saling mengganggu dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri, sehingga dunia seribu besar menjadi damai. Pria itu menjelaskan informasi ini dengan singkat, dan alisnya menarik kata demi kata, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Kaisar Iblis memang generasi arogansi, tapi mengapa itu ditekan oleh segel nanti? Karena Kaisar Iblis adalah kekuatan tertinggi sebelum Perang Dunia Pertama, dia seharusnya memiliki reinkarnasi tingkat ketiga. Jika dia kurang kuat, bagaimana dia bisa disegel oleh penguasa alam hantu, pembangkit tenaga listrik dari tiga alam? Dari alam iblis dan alam Buddha. Xiao Yan bertanya-tanya. Hei, ini akan dimulai dari sisi lain. Pertempuran pertama langit dan bumi, dengan kekuatan Kaisar Iblis dan perlindungan pusat dunia iblis menderita kerugian yang sangat kecil, dan setelah ribuan tahun berkultivasi, kekuatan Kaisar Iblis mencapai keadaan belenggu baru. Untuk menembus level ini, di selain itu, dia merenung tentang dunia manusia, dan memutuskan untuk menyegel kekuatan kultivasinya sendiri ke dunia manusia, untuk memahami 7 emosi dan 6 keinginan dunia manusia, dan untuk mempelajari wawasan unik manusia tentang keterampilan bertarung. Pada saat itulah Kaisar Iblis bertemu dengan wanita yang tak terlupakan dalam hidupnya. Wanita itu adalah anggota Tahta Suci. Dia menyembunyikan identitasnya dan memasuki sekte yang sama di benua Douyun untuk belajar dengan Kaisar Iblis, dan mengembangkan cinta yang kuat satu sama lain. Sekte yang diperintahkan oleh Tahta Suci, dan Iblis Kaisar pada waktu itu terguncang oleh kepedulian yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini, dan memutuskan untuk melindungi sekte tersebut. Keduanya bertarung satu sama lain. Faktanya, mereka saling jatuh cinta. Sayangnya, wanita Tahta Suci berpikir bahwa jika sekte ini dilenyapkan, Tahta Suci akan melepaskan jiwanya, dan dia bisa bersama Kaisar Iblis selamanya. Petik 2. Sayang sekali semua ini dilihat oleh pembangkit tenaga listrik dari tiga alam. Setelah perang, ketika Kaisar Iblis kembali ke alam iblis dengan tubuhnya yang terluka parah, pembangkit tenaga listrik dari tiga alam membawa artefak masing-masing di tiga alam, dan langsung pergi ke Kaisar Iblis. Di kamar tidur, saya mencoba untuk membalas dendam pada Sue Ren, tetapi pada akhirnya ditemukan bahwa Kaisar Iblis memiliki tubuh yang abadi, dan itu disegel dan ditekan selama ribuan tahun. Di sisi lain, wanita Tahta Suci sepenuhnya melaporkan pemusnahan sekte tersebut kepada pejabat tinggi Tahta Suci, tetapi apa yang dia terima adalah perintah pembunuhan Tahta Suci. Saat itu, dia tahu bahwa dia hanyalah bidak catur, digunakan oleh Tahta Suci untuk membersihkan rintangan. Dan wanita Vatikan ini memiliki status yang sangat tinggi di Vatikan. Pada saat itu, ketika Kaisar Iblis disegel, dikabarkan bahwa untuk mencegah orang-orang yang melanggar hukum mengambil kesempatan untuk membuat masalah, hanya dapat dikatakan bahwa Kaisar Iblis jatuh. Cinta dan benci, wanita Tahta Suci ini juga telah sepenuhnya melangkah ke jalan jahat, bergabung dengan klan jahat asing, dan berubah menjadi iblis cahaya di mulut manusia di dunia. Ini adalah asal-usul Kaisar Iblis Tianhen dan Iblis Cahaya. Ini adalah asal dari tanda Kaisar Iblis dan Iblis Cahaya. Dan tombak pemisah iblis, yang menempati urutan ketiga di dunia iblis, telah menghilang sejak Kaisar Iblis disegel, tetapi senjata ini sangat sombong. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya Kaisar Iblis yang bisa mengendalikannya. Sayang sekali, pada akhirnya, pria yang terikat itu terus menggelengkan kepalanya, rasa kasihan dalam suaranya sangat jelas, tetapi ketika orang ini berbicara, matanya terus berputar, seolah-olah dia sedang memikirkan hal-hal jahat lainnya. Orang ini, Xiao Yan merasa sedikit curiga setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini. Dilihat dari kekuatan jiwa dan indera penciuman Xiao Yan, kekuatan jiwa orang ini selalu dalam keadaan yang cukup tenang, jadi dia berbohong. Kemungkinan itu sangat tinggi, tetapi hal semacam ini sangat penting bagi dunia iblis, dan bahkan serigala naga iblis hitam belum tentu begitu jelas. Bagaimana bisa pertempuran abadi bintang 5 di daerah ini menjadi begitu jelas? Jika tidak ada rahasia tersembunyi, Xiao Yan pasti tidak akan mempercayainya. Hei, jangan lihat aku. Alasan aku mengetahui hal-hal ini adalah karena ketika aku memasuki dunia iblis, aku secara tidak sengaja mendapatkan sepotong buku iblis, yang tercatat di sana. Melihat penampilan Xiao Yan yang waspada, pria itu membuka mulutnya, jalan. Buku monster, Xiao Yan bertanya dengan heran. Ya, buku iblis, menurut ini adalah buku iblis yang mencatat harta langka di dunia iblis,
dan bahkan memiliki metode bagaimana menemukan lubang nasib iblis, sehingga catatan terperinci dari 10 senjata utama dan harta lain dicatat, tetapi hal-hal yang dapat dicatat dalam fragmen buku iblis terbatas. Pria itu berkata dengan cukup berapi-api. Beri aku pecahan itu, dan aku bisa melindungimu dari dunia iblis. Setelah merenung sejenak, kata Xiaoyan. Nak, apakah kamu benar-benar seorang master dan aku membuatmu takut? Sejujurnya, saya memiliki potongan buku iblis di tubuh saya. Itu bisa membantu saya menemukan buku iblis itu, tetapi jika saya ingin memberikannya kepada Anda, tidak ada pintu. Kata pria yang terikat itu, dingin. Si Lala, melihat pria dalam perbudakan itu begitu keras kepala, sebuah kekuatan jiwa yang tak terlihat mencondongkan tubuh dari tubuh Xiaoyan. Pamanmu, aku akan memberikannya padamu. Tapi ingat kata-katamu. Begitu dia menggertakkan giginya, tubuh pria yang terikat itu sedikit bergetar, dan halaman hijau perlahan jatuh. Halaman hijau seukuran beberapa telapak tangan, tapi kata-kata hijau di atasnya sangat kuat. Kata-kata itu memberi Xiaoyan penindasan yang sangat tirani. Bahkan Xiaoyan hari ini tidak tahan dengan fluktuasi tirani seperti itu. Sekarang, bisakah kamu mengecewakanku? Pria yang terikat itu tersenyum, tetapi wajahnya sangat tenang, dan dia tidak merasakan sakit karena kehilangan fragmen buku iblis. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menyelidiki pecahan buku iblis itu, jadi dia menyimpannya. Api muncul dari telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menebas rantai besi di samping pria itu. Bang dang, rantai besi dengan mudah dipotong oleh Xiaoyan, tetapi pada rantai besi, jejak energi iblis yang sangat aneh menyebar. Jika bukan karena api tirani Xiaoyan, dia mungkin tidak akan bisa untuk mencocokkan kekuatan semacam ini. Hahaha, nak, akan ada masa di masa depan. Rantai besi itu hancur begitu saja, pria yang mengikatnya mencibir, berubah menjadi meteor, dan meledak. Kecepatan dan keanehan gerakan itu adalah pertama kalinya Xiaoyan telah melihat dalam hidupnya. Berhenti untukku. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan adegan yang tiba-tiba ini, tetapi dengan kekuatannya sendiri dari 7 Star Fighting Immortal, dia tidak bisa mengejar pria 5 Star Fighting Immortal ini. Puff! Dengan sebuah suara, pria dalam perbudakan baru saja melepaskan diri dan melarikan diri ke sini dengan sentuhan kekuatan aneh. Hanya Xiaoyan yang tersisa. Orang ini, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah memindai rumah kayu untuk mencari sesuatu yang lain, dia memastikan bahwa pecahan buku iblis itu benar-benar ada, dan kemudian dia pergi perlahan. Adapun monster berbentuk kura-kura di luar, Xiaoyan juga tidak berencana untuk melenyapkannya, dengan mudah menyeberangi tebing air, dan bergerak menuju Daiki dan yang lainnya. Namun, menghadapi pria misterius dan pecahan buku iblis ini, Xiaoyan merasa bahwa pria ini sengaja memberikannya, seolah-olah dia telah ditipu. Mengapa Xiaoyan belum kembali? Mungkinkah sesuatu terjadi di jalan? Menurut tebing Suijian, ada beberapa monster tirani lain yang tinggal di sana, bukan? Pada saat ini, karavan dan persediaan untuk sementara ditimbun di atas bukit, dan Kapten Karavan Helei melihat intrusi yang menjulang tinggi tidak jauh, tebing aliran air Cloud, bingung. Seharusnya tidak, tunggu dan lihat. Daiki perlahan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan baru saja memusnahkan tetua ketiga Suanyi dengan satu pukulan, tingkat kekuatan itu mencekik, dan itu tidak boleh ditunda oleh makhluk lain. Hei, semua orang sudah menunggu lama, dan tersesat di tebing air. Apakah masalahnya sudah terselesaikan? Sosok Xiaoyan muncul seperti hantu, dan matanya melirik orang-orang yang terikat di sekitarnya. Semuanya sudah beres. Kali ini, saya ingin berterima kasih kepada saudara Xiaoyan. Jika saudara-saudara tidak menyukainya, silakan datang ke lembah kupu-kupu kami untuk duduk. Orang-orang kuat di lembah pasti akan sangat senang bertemu dengan bakat muda seperti saudara Xiaoyan. Helei tersenyum perlahan. Aku sungguh-sungguh, kuharap itu tidak mengganggumu lagi. Xiaoyan tersenyum sedikit, tetapi tidak mengelak, dan mengikuti kata-kata Helei. Kalau begitu, ayo pergi, kita seharusnya bisa mencapai lembah kupu-kupu hari ini. Daiki memandang Xiaoyan dan tersenyum lega. Ngomong-ngomong, ini adalah pil iblis dari tetua ketiga Suanyi. Karena dia dibunuh olehmu, barang-barang itu secara alami akan menjadi milikmu. Setelah beberapa saat, sebuah pil hijau muncul dari tangan lembut Daiki Fen, menghadap Xiaoyan. Membuang. Ini, Xiaoyan tidak menerimanya untuk sementara waktu,
Tetapi itu terutama karena Xiao Yan tidak tahu apa gunanya pil iblis ini untuknya. Monster biasa dapat mengandalkan musuh Rao Yaodan untuk mengisi diri mereka sendiri dan memperbaiki asal-usul mereka, tetapi tubuh manusia mereka. Terima saja, ini yang pantas kamu dapatkan. Melihat hal tersebut, para tokoh karavan yang lain pun setuju. Kalau begitu aku akan lebih hormat daripada patuh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan hanya bisa menerimanya. Weng berdengung. Tepat saat pil iblis dimulai, sesuatu yang sangat tersembunyi di tubuh Xiao Yan meledak dengan aura keserakahan yang mempesona. Segera, tanpa menunggu Xiao Yan meletakkan pil iblis di tempatnya, dia langsung menyerang dengan guntur, menakutkan seperti roh jahat yang bergegas menuju makanan. Petik 2. Ketika Xiao Yan melihat ini, gagak yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui hatinya, karena pil iblis belum dihangatkan di tangannya, bahkan buih yang ditelan oleh kubus iblis tidak tersisa. Pada saat yang sama, bagian dalam Devil's Cube juga terisi sedikit, dan sekarang juga terisi 6% dari area tersebut. Apakah kamu baik-baik saja? Ketika kubus iblis Xiao Yan sedang mengamuk di tubuhnya sekarang, paksaan energi yang mengerikan meresap keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan kejutan langka untuk mengisi hati semua orang dalam kelompok. Setelah beberapa saat, Matiki berkata dengan khawatir. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan buru-buru membahas topik itu, dan segera kelompok itu melintasi perbukitan dataran dan menuju ke lembah kupu-kupu yang berdiri di lembah gunung. Lembah kupu-kupu adalah daerah istimewa yang sangat indah dan lembut. Terletak di tengah cekungan yang dikelilingi oleh puluhan gunung. Bangunan di sekitarnya terbuat dari kayu dan dibagi menjadi lapisan atas dan bawah. Lapisan bawah didasarkan pada tanah dan batu. Gaya arsitektur rumah mirip dengan manusia, dan di atasnya ada pohon, seperti peri. Ini adalah kediaman pembangkit tenaga lembah kupu-kupu, dan juga merupakan base camp lembah kupu-kupu. Sedangkan untuk bagian bawah, ada beberapa monster yang jarang dan biasa hidup. Pada saat ini, di lantai 2, di dalam rumah pohon yang rimbun, hijau di mana-mana, bangunan aneh berbentuk kupu-kupu, dan aroma klasik yang kaya menjadikannya seperti kediaman peri bunga. Daiki, kemana mereka pergi sekarang? Pada saat ini, dua sosok manusia wanita berdiri perlahan di rumah kupu-kupu. Kata-kata dan perbuatan mereka sangat elegan, tetapi hantu di belakang mereka menari seperti kupu-kupu, yang cukup aneh. Dan seterusnya, di atas rambut mereka, ada kupu-kupu dengan warna berbeda bertengger di atasnya, yang cukup aneh. Kembalilah ke lembah guru, menurut latihan sebelumnya, saya khawatir mereka akan tiba hari ini. Tapi sekarang Yao Xuanzong telah menangkap banyak monster di lantai pertama lembah kupu-kupu, aku khawatir. Wanita itu ragu-ragu. Bagaimanapun, yang disebut Yao Xuanzong berasal dari kerajaan 10.000 setan. Jumlah orang kuat adalah masih berambisi, dan mereka jauh lebih tirani daripada lembah kupu-kupu mereka. Kirim seseorang untuk menjemput Daiki dan mereka, dan dalam beberapa hari, para leluhur secara pribadi akan maju dan berbicara baik dengan Yao Xuanzong. Dan sudah hampir waktunya bagi kita untuk berangkat ke Myriad Dimension. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Beberapa jam kemudian, karavan Zongrao Xiao Yan juga perlahan tiba di Deep Valley. Sungguh lembah kupu-kupu yang indah. Xiao Yan berdiri di pintu masuk lembah kupu-kupu, memandangi patung kupu-kupu kayu yang hidup, melihat karya cerdik bangunan ini, dia tidak bisa menahan iri. Meskipun bangunan dunia iblis mirip dengan dunia manusia, mereka memiliki sedikit lebih banyak energi spiritual dan sentuhan kehalusan daripada dunia manusia, yang tidak ditemukan di dunia manusia. Ayo pergi. Setelah Sun Si, karavan dipimpin oleh Helei menuju gudang di lantai pertama lembah kupu-kupu, dan Xiao Yan juga mengikuti Daiki secara logis dan menuju ke kamp pangkalan lembah kupu-kupu. Lantai pertama lembah kupu-kupu tidak jauh berbeda dari kota-kota di antara manusia, pusat kota yang ramai, rumah lelang, serikat tentara bayaran, Del. Semuanya tersedia, dan orang-orang datang dan pergi, yang cukup ramai. Nona Diki sudah kembali. Apakah garis ini berjalan dengan baik? Petik 2. Xiao Yan mengikuti Diki melalui pusat kota yang bising seperti turis. Dia disambut oleh banyak monster yang lewat di sepanjang jalan, tapi dia menanggapi dengan ramah satu persatu. Dikatakan, ini membuat penilaian Xiao Yan terhadap gadis ini meroket. Untuk sementara, meskipun Daiki ini cukup lemah dalam pertempuran, ia juga memiliki kelebihan. Sepertinya kamu sangat populer di lembah kupu-kupu.
Berjalan di jalan yang sepi, kata Xiaoyan bercanda saat angka-angka itu berangsur-angsur berkurang. Tidak ada, itu semua adalah hadiah untuk menunjukkan cinta. Ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu yang tidak sederhana tentangmu, tapi makhluk gaib sepertiku masih cukup sederhana. Daiki mengangguk ringan, Xiao selalu ada yang pingsan, penindasan menyapu tubuh Yan. Penindasan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki monster biasa. Melihat hanya ada beberapa orang di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Xiao Yan menjawab, tetapi Diki ini memiliki cara yang sangat baik dalam berurusan dengan orang, yaitu memperlakukan orang dengan tulus. Di masa depan, untuk beberapa alasan, gadis ini menjadi penguasa dunia iblis. Ayo pergi, pemilik lembah seharusnya sangat senang melihatmu. Setelah sebuah suara, keduanya mengikuti sulur kayu dan perlahan berjalan menuju rumah kayu tempat anggota inti lembah kupu-kupu tinggal. Nona, apakah kamu kembali? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Begitu mereka memasuki lantai 2 lembah kupu-kupu, seorang penjaga yang cerdik mengelilingi mereka dengan senyum di wajah mereka. Ya, itu berjalan dengan baik. Saya menghadapi beberapa bahaya di sepanjang jalan, tapi untungnya, orang ini menembak, adalah master lembah di sini. Saya akan membawa orang ini ke sana, kata Daiki lembut. Pemilik lembah sudah lama menunggu di aula, dan sepertinya aku punya sesuatu untuk mencarimu. Kakak, tolong lewat sini. Setelah memberi isyarat tolong. Kapten, itu tidak baik. Yao Xuanzong memiliki pembangkit tenaga listrik lain yang datang untuk membuat masalah, dan lusinan dari kita telah terluka satu demi satu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tepat saat Daiki dan Xiaoyan mengangkat kaki mereka untuk bergerak, suara angin kencang datang diserang dari belakang. Apa yang terjadi? Xiaoyan bertanya-tanya. Semua elit arogan dari pasukan kita masing-masing, yang berjuang untuk menjadi kuat sepanjang hari, jadi. Daiki menggelengkan kepalanya. Kapten, pria yang datang kali ini adalah tetua kedua dari Sekte Yaoxuan yang memimpin tim, dan dia agresif. Tampaknya itu bukan hanya untuk pertukaran, tetapi juga di tempat latihan. Datang dan lihatlah, kata penjaga dengan tergesa-gesa. Oke, aku akan pergi sekarang, maaf, kakak tertua, aku tidak bisa mengantarmu ke sana. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, keduanya langsung menuju ke arah yang berlawanan dari kediaman Gusu. Kami, kata Daiki, melihat penampilan Xiaoyan yang tidak bergerak. Ayo pergi, lihat, aku khawatir orang tua ini ada di sini untuk urusan Suanyi, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Tapi masalah Suanyi tidak benar-benar cocok dan tidak akan terungkap. Daiki tampaknya cukup bingung dan bertanya dengan ragu. Hei, ayo pergi. Xiaoyan tidak punya banyak, dan langsung mengikuti dua kapten penjaga ke tempat latihan. Daiki memperkirakan bahwa dia tidak jauh di dunia. Xiaoyan percaya bahwa Yao Xuanzong tidak akan membiarkan orang baik seperti itu dengan mudah melepaskannya. Tidak jauh, di lapangan terbuka di tepi lembah kupu-kupu, beberapa pria kekar menjaga di sini, tetapi saat ini, sudah ada puluhan orang dengan napas lemah, sementara di sisi lain hanya ada 3 orang. Ketiganya dipimpin oleh 3 orang, mengenakan pakaian putih dan langsing, dan wajah tua itu menunjukkan kekuatannya yang benar-benar berbeda dari sosok di sekitarnya. Selain itu, ada 2 pria muda, tetapi aura iblis yang kejam dari kedua pria ini, adalah seperti secerah matahari. Dailan, jika generasi muda lembah kupu-kupu Anda memiliki kekuatan seperti itu, saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk mengelola tanah lembah kupu-kupu. Menurut pendapat saya, lebih baik untuk menyerahkan wilayah ini kepada kami. Di masa depan, semua monster juga akan mengingat tindakan benar lembah kupu-kupu Anda. Bagaimana menurut Anda? Pada saat ini, pria tua berpakaian putih di antara ketiganya perlahan berbicara, dan suara itu ada sarkasme di dalamnya. Kamu bajingan. Begitu suara itu jatuh, seorang wanita parubaya di lapangan buru-buru membantu orang-orang yang didukung ke samping, dan segera menjadi sangat marah. Penatua keempat, itu benar-benar tidak mungkin. Diskusi generasi muda didasarkan pada kasih sayang dan alasan. Jika Anda melakukannya, saya khawatir itu akan menyebabkan keluhan di antara kedua kekuatan. Sama seperti aura iblis dingin menyebar dari tubuh wanita itu, penjaga di sampingnya buru-buru menyarankan. Apakah kamu tak terkalahkan di lembah kupu-kupu? Lembah kupu-kupu, tidak lebih dari itu. Pada saat ini,
Dua pria di samping lelaki tua berjubah putih itu sangat arogan dan mendominasi, dan ekspresi bangga tampaknya tidak memiliki rasa takut. Biarkan aku mencobanya. Sebelum kedua sosok itu jatuh, tawa lembut menyebar dari kejauhan. Oh, mendengarkan suaranya saja, pria tua berpakaian putih dari Yaoxuan Sekte dan Diego Dielan melihat ke sumber suara untuk sementara waktu, karena suara itu sendiri mengandung kekuatan mengerikan yang cukup untuk membuat mereka menghadapinya. Oh, penatua kedua Yaoxuan Zong mengikuti suara itu, tetapi terkejut melihat seorang pria kurus dengan kemeja hitam. Daiki, apakah kamu kembali? Ini, melihat Daiki yang diam-diam mengikuti Xiao Yan di kejauhan, penatua Dailan berlari dengan satu langkah. Batuk-batuk, suara Xiao Yan baru saja jatuh, hanya untuk melihat Dailan berlari ke sisi Daiki, pelukan erat dengan siang-siang, terutama dua bayangan indah, yang membuat Xiao Yan tanpa sadar batuk beberapa kali. Mungkinkah monster wanita di dunia monster begitu antusias? Kulit yang dapat dibelokkan dan puncak yang lembut, ditambah. Luar biasa luar biasa luar biasa. Saudari Dailan, jangan membuat masalah, ada seseorang di sini. Daiki buru-buru mengubah pipinya menjadi merah muda, mendorong Dailan menjauh dan berkata dengan malu-malu, Daiki juga tidak berdaya dengan cara Dailan yang antusias. Ngomong-ngomong, ini Xiao Yan. Kami harus mengandalkan perlindungannya di sepanjang jalan, dan kami tiba dengan lancar. Setelah beberapa saat, Daiki buru-buru memperkenalkan. Apa yang kamu juga layak bertarung denganku. Melihat dua wanita cantik di samping Xiao Yan, dua talenta muda di samping lelaki tua berjubah putih itu hanya bisa mengaum dengan mata merah. Anjing Yao Xuanzong benar-benar hanya melakukan beberapa hal yang menjengkelkan. Xiao Yan berjalan menuju tempat latihan selangkah demi selangkah, nadanya sangat acuh tak acuh, bahkan sombong. Karena kedua orang ini tidak tahu seberapa tebal ketinggiannya, mereka bahkan lebih sombong dari mereka. Nak, jangan sombong. Pria tua berbaju putih itu juga mendengus dingin, berusaha menekan arogansi Xiao Yan. Lembah kupu-kupu Anda benar-benar tidak memiliki penerus, dan Anda benar-benar mengirim yang lemah seperti itu untuk mati. Hahaha, kedua talenta muda itu merasakan kekuatan Xiao Yan, dan bintang 5 yang bertarung abadi, dikombinasikan dengan senyum cerah di wajah Xiao Yan, menyebarkan jejak penghinaan. Nak, apakah kamu yakin? Dailan bertanya pada Xiao Yan tanpa menulis terlalu banyak. Kamu bisa mencobanya. Xiao Yan berpikir itu sedikit lucu. Mungkinkah orang-orang Xuanzong iblis ini adalah sekelompok idiot, dua talenta muda dengan kesempurnaan Douxian bintang 6, dan penatua kedua yang kekuatannya dekat dengan tahap tengah Douxian bintang 7. Barisan, bahkan di benua Doudi, dekat dengan kekuatan teratas. Di dunia iblis, itu sebenarnya hanya kekuatan biasa yang berjuang untuk wilayah. Kesenjangan semacam ini membuat Xiao Yan tidak berdaya, tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa negara iblis segudang ini adalah salah satu dari sedikit wilayah subur di bawah kekuasaan naga dan serigala iblis hitam, dan bersaing dengan alam jiwali. Nak, berlutut dan panggil aku kakek, aku bisa menyelamatkanmu. Kalau tidak jangan salahkan aku. Setelah beberapa saat, salah satu dari dua pria itu melangkah maju dan mendengus dingin. Terlalu banyak omong kosong, kalian berdua pergi bersama, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Mendengarkan kata-kata sarkastik pria itu, Xiao Yan juga menanggapi dengan nada yang lebih arogan dan sarkastik. Binatang, kamu tidak ingin memberikan wajahmu. Ayo lakukan bersama dan bunuh dia. Melihat penghinaan Xiao Yan, kedua pria itu tidak ragu-ragu, energi iblis hijau yang mempesona di dalam tubuh mereka menyebar, dan kekuatan kesempurnaan bintang 6 Douxian tidak diragukan lagi dipamerkan. Monster tipe bumi dan monster tipe guntur. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat aura kekerasan pada keduanya. Boom! Keduanya gemetar, dan raksasa batu dengan ekspresi ganas muncul di belakang satu, sementara yang lain muncul guntur hitam yang menakutkan, dengan momentum yang bergejolak, langsung membunuh. Apakah tidak apa-apa? Melihat aksi tiba-tiba di lapangan, banyak pembangkit tenaga listrik lembah kupu-kupu tidak bisa tidak mengatakan, terutama pembangkit tenaga listrik yang baru saja dikalahkan oleh keduanya, wajah mereka bahkan lebih jelek, dan genggaman tangan, waktu pertempuran bisa dikatakan di luar orang biasa. Orang ini adalah temanmu. Lalu berapa persentase peluang yang akan dia miliki? Lagi pula, kekuatannya tampaknya hanya makhluk abadi bintang 5. Aneh,
Bagaimana makhluk abadi bintang 5 bisa begitu tirani? Dailan memandang Xiaoyan yang sedang tidak bergerak di lapangan, dan berkata dengan terkejut. Aku percaya padanya. Daiki tersenyum sedikit, dan matanya yang indah juga menatap pertempuran di lapangan. Terlalu lambat, raungan seberat gunung muncul dari tubuh Xiaoyan. Segera, telapak tangan Xiaoyan terentang pada saat yang sama, tanpa peningkatan kekuatan, menembus pertahanan keduanya dalam satu gerakan, dan kemudian meraih lengan keduanya, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Adegan yang agak lucu muncul. Ah! Jeritan keluar, dan kedua sosok itu juga terlempar keluar dari sisi Xiaoyan seperti sekelompok produk limbah yang dibuang. Petik 2. Petik 2. Guru Xiaoyan, menutupi seluruh tubuh mereka. Bekas luka, terengah-engah. Orang ini, apakah itu terlalu mesum? Pada saat ini, apakah itu Dailan atau pria kuat lainnya? Kejutan di hatinya bertahan lama. Nak, kamu mencari kematian. Melihat Xiaoyan mengalahkan mereka berdua dengan cara yang tidak tahu malu, kemarahan di wajah lelaki tua berjubah putih itu tidak diragukan lagi meluap, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan aura iblis yang membara bercampur, dengan panas yang luar biasa berapi-api diarahkan padanya. Menembak pergi dengan Xiaoyan. Aura ganas yang terkandung di dalamnya pastilah Seven Star Fighting Immortal. Tidak baik, Xuan Yao, bajingan ini. Menyaksikan gerakan tubuh Xuan Yao tetua kedua, menyerang Xiaoyan dengan aura dingin, kupu-kupu berwarna-warni muncul di seluruh tubuh Dailan, dan kecepatannya meroket, juga menghadap Xiaoyan. Pergi, tapi masih bisa, mengejar. Itu hanya tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals. Biarkan aku mencoba. Melihat ini, Xiaoyan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, pupil matanya perlahan menjadi lebih gelap, dan transformasi Dewa Naga dilepaskan, tangannya mengepal, dan dia tiba-tiba menggedor sudut keluar. Boom! Untuk sesaat, kedua tinju itu membentur, dan seluruh tempat latihan bergetar tak terkendali, seolah-olah riak energi yang disebabkan oleh kekuatan keduanya terlalu menakutkan. Saudara Xiaoyan, tidak bagus. Pada saat ini, banyak orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ketakutan. Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tidak menghindar atau menghindar, langsung menghadapi Xuan Yao, Dailan menggertakkan giginya, karena takut Xiaoyan akan mengalami kecelakaan. Engah, apakah kamu benar-benar Seven Star Fighting Immortal? Begitu dia terlempar ke belakang dan tersebar, sosok iblis misterius itu tiba-tiba mundur puluhan langkah, dan jejak darah tumpah dari sudut mulutnya, bahwa dia telah jatuh ke dalam kerugian dari konfrontasi barusan. Akan ada periode di masa depan. Zaidu melirik serangan momentum mengerikan Dailan, Xuan Yao mendengus dingin, menyeka darah di sudut mulutnya, dan mengambil dua orang sekarat di belakangnya, mencoba keluar dari di sini. Mau lari, tetap untukku. Dailan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi hanya melihat iblis misterius itu akan melarikan diri, dan segera auranya meningkat, dan dia tiba-tiba mengelilinginya. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Api merah lautan api. Xiaoyan mencibir ketika dia melihat metode iblis misterius itu. Api merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, membuat seluruh tempat latihan menjadi lautan api yang nyata. Dikelilingi oleh naga raksasa, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Kamu gadis kecil, kali ini kamu membawa kembali seorang pria yang luar biasa. Pada saat ini, melihat senyum lembut Xiaoyan, pembangkit tenaga listrik lembah kupu-kupu yang hadir tanpa sadar meningkatkan rasa hormat di hati mereka. Di dunia iblis, terlepas dari latar belakang seseorang, yang kuat dihormati, dan Xiaoyan ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan dua penyempurnaan Douxian bintang 6 dan tetua kedua iblis Xuanzong di tahap tengah 7 bintang Douxian tanpa melawan. Kenyamanan yang tak salah lagi menyelimuti hati semua orang. Binatang, jangan pergi terlalu jauh. Seluruh tubuh terbungkus api panas, dan ada beberapa naga api yang menatap mereka. Murid iblis misterius itu sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Awalnya, dia datang dengan tujuan. Dia menggunakan dua murid Douxian Perfection bintang 6 untuk menatap generasi muda dari pembangkit tenaga lembah kupu-kupu, dan kemudian mendorong jatuhnya Xuanyi tetua ketiga ke lembah kupu-kupu, memicu pertempuran antara dua kekuatan. Panik, jadi mereka mengatur penyergapan untuk melenyapkan mereka dalam kegelapan, tetapi penghalang jalan yang terbunuh di sepanjang jalan menghancurkan semua rencana mereka, dan bahkan menemani diri mereka sendiri, yang tidak diharapkan oleh Xuan Yao. Gai,
Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, lalu serahkan pada adikmu. Melihat ini, Dailan menatap Xiaoyan dengan menawan, dan segera kupu-kupu di sekujur tubuhnya membawa kekuatan yang ringan dan misterius, menghadapi iblis misterius itu. Serang. Dailan dan Xuan Yao sama-sama berada di tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals. Dengan bantuan Xiaoyan Huohai, hanya masalah waktu sebelum dia bisa ditundukkan. Terima kasih banyak. Melihat Xiaoyan melepaskan, Daiki bergegas mendekat dan berkata, "Apa kekuatan Yao Xuanzong yang terkuat?" Xiaoyan bertanya. Itu adalah Master Sekte Xuan Yuan mereka. Dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik bintang 7 Douxian yang disempurnakan. Dia dulu melayani di Myriad Dimension, tapi dia dikeluarkan karena melakukan beberapa hal ilegal. Daiki tidak tahu mengapa Xiaoyan menanyakan itu, Dao masih mengungkapkan apa yang dia ketahui. Apakah akan ada pembangkit tenaga abadi bintang 8 yang bertarung? Xiaoyan bertanya-tanya, bagaimanapun juga, sekarang setelah kekuatannya telah mencapai kekuatan abadi yang bertarung dengan bintang 7, teknik menelan tidak lagi dapat dilakukan. Kekuatan Xiaoyan hari ini hanya di tahap awal pertempuran abadi bintang 7. Segala macam cara, di bawah 8 bintang tidak terkalahkan, tetapi jika Anda bertemu dengan 8 bintang, itu akan sangat sulit. Di dunia iblis kita, jika kekuatannya mencapai tingkat keabadian pertempuran bintang 8, itu harus di bawah pengawasan orang-orang kuat di negara iblis, jadi tidak akan ada makhluk abadi bintang 8 yang kuat di luar negara iblis. Daiki menegaskan. Sudah terpecahkan, ayo pergi, pesta perayaan malam ini. Setelah menangkap tetua kedua mereka, dengan pegangan, sisanya akan jauh lebih mudah dilakukan. Dailan berkata sambil tersenyum, Yao Xuanzong dan Diego sudah berada pada pijakan yang sama, tetapi sekarang mereka mendapat bantuan Xiaoyan dan sekte mereka, tua dari pintu secara alami cukup mudah. Saudara Xiaoyan, leluhur punya permintaan. Pada saat ini, sebuah suara elegan keluar dan melewati kehampaan. Tuan Lembah. Semua orang mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Lembah adalah orang kuat di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 7. Dia datang dan pergi tanpa jejak di lembah, generasi sederhana. Aku akan membawamu ke sana. Pada saat ini, ekspresi Daiki juga menjadi serius. Jika pemilik lembah maju, segalanya akan menjadi membingungkan. Bagaimanapun, para leluhur sekarang sedang mempersiapkan bagaimana menyelesaikan masalah Yao Xuanzong, dan sisa panasnya tidak akan terlihat, kali ini untuk memanggil Xiaoyan, niatnya sudah jelas. Setelah istirahat, Daiki membawa Xiaoyan ke ruang terbuka di depan monumen batu kupu-kupu di lembah kupu-kupu, dan segera pergi dengan panik, meninggalkan Xiaoyan sendirian. Tempat ini sangat aneh. Xiaoyan meliriknya, tetapi menemukan bahwa ada ratusan bunga mekar di ruang terbuka di sini, dan ada ratusan kupu-kupu dengan warna berbeda terbang di benang sari, hanya yang disebut lembah kupu-kupu leluhur tua menghilang. Pada usia, Anda dapat mencapai kekuatan tahap awal dari Seven Star Fighting Immortals, dan mudah untuk melukai tetua kedua Yao Xuanzong, dan memusnahkan tetua ketiga Yao Xuanzong, Xuan Yi, dengan satu pukulan. Orang ini tidak mudah. Ketika dia terkejut, ratusan kupu-kupu jatuh dari benang sari dan datang ke arah Xiaoyan. Setelah beristirahat, seorang lelaki tua yang dikelilingi kupu-kupu muncul di depan Xiaoyan dengan tongkat misterius berbentuk kupu-kupu. Leng berdengung. Pada saat ini, kekuatan jiwa di tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan pertahanan diri menyebarkan kekuatan jiwa. Tampaknya lelaki tua di depannya memberi Xiaoyan penindasan yang sangat kejam. Junior Xiaoyan telah melihat senior. Melihat ini, Xiaoyan dengan hormat mengepalkan tinjunya. Kamu bukan manusia, logikanya, aku seharusnya membawamu ke pengadilan, tetapi karena kamu membantu kami dalam banyak hal di lembah kupu-kupu, aku tidak akan peduli padamu. Penuh makna yang dalam dan menggelitik. Senior sangat pandai dalam penglihatan. Junior datang dari dunia manusia dan memasuki dunia iblis hanya untuk menemukan seseorang, tetapi baru saja memasuki dunia iblis dan dikejar oleh celah-celah ruang dan waktu, dan jatuh koma. Suster kupu-kupu menyelamatkan saya, dan saya secara alami ingin membalas budi ini. Sekarang Sister Daiki dengan aman dikirim kembali ke lembah, inilah saatnya bagiku untuk pergi. Xiaoyan menangkupkan tangannya, dan segera memindahkan langkah kakinya sedikit, berjalan santai, dan pergi dari sini. Orang ini juga bibit yang bagus. Jika dia bisa mewakili keluarga kita untuk bergabung dengan tentara di 10.000 iblis, aku khawatir.
Jangan menunggu, kawan. Setelah beberapa pemikiran, kupu-kupu ringan menghalangi jalan Xiao Yan, dan tubuh leluhur lembah kupu-kupu muncul di depan Xiao Yan dengan cara yang aneh dikelilingi oleh kupu-kupu. Senior, apakah ini? Xiao Yan bertanya dengan bingung, alisnya berkerut. Jika orang ini mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, bahkan jika Xiao Yan membayar harganya, dia masih bisa membuat masalah di sini. Kamu telah membuat permusuhan dengan Yao Xuanzong. Selain itu, identitasmu tidak diketahui. Jika kamu digunakan oleh orang-orang yang berpikiran Yao Xuanzong, aku khawatir situasimu dalam bahaya. Leluhur lembah kupu-kupu tersenyum. Apa yang kamu maksud dengan senior? Mari kita perjelas. Xiao Yan juga mencium sesuatu dari kata-kata pria ini dan berkata, itu mudah. Aku ingin kamu memusnahkan seluruh Demon Xuanzong. Leluhur lembah kupu-kupu tersenyum perlahan, seolah-olah dia telah menetap di Xiao Yan. Tidak mungkin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya secara langsung. Tidak ada ruang untuk bermanuver. Bagaimana jika saya bisa menutupi semua kemarahan manusia pada Anda, sehingga malam iblis besar di dunia iblis tidak dapat menemukannya? Leluhur lembah kupu-kupu masih tertawa. Kondisinya sangat menarik, tetapi tidak cocok. Xiao Yan juga berkata dengan dingin, dan juga berbicara dengannya dengan penuh minat. Saya dapat merekomendasikan Anda kepada Raja 10.000 Setan, sehingga Anda memiliki kualifikasi untuk pergi ke medan perang kuno. Medan perang kuno berisi bahan dan harta yang tak terhitung jumlahnya di hampir seluruh dunia iblis. Anda tidak boleh melewatkannya. Deal. Setelah Sun Si, keduanya bernegosiasi dan mencapai konsensus. Leluhur lembah kupu-kupu bertugas di Myriad Demons di tahun-tahun awal. Meskipun dia telah pensiun, dia masih memiliki banyak suara, dan Xiao Yan ingin dia merekomendasikan dirinya sendiri, untuk menghindari banyak masalah. Tentu saja, ada 2 poin penting lagi. Meskipun Raja 10.000 Iblis berada di bawah yurisdiksi Serigala Panjang Heisha, Serigala Panjang Heisha tidak dapat ditemukan dimanapun sekarang, dan pasukannya yang besar sudah ditempatkan di medan perang kuno saat ini, mempertahankan pertempuran terakhir. Adalah fragmen buku iblis yang mencatat banyak rahasia dunia iblis menunjukkan bahwa buku iblis itu ada di medan perang kuno, dan bahkan di medan perang kuno ini, ada sesuatu yang cukup untuk menarik Xiao Yan. Hal semacam itu tidak api suci, tapi tiran dunia iblis. Dengan semua hal ini, Xiao Yan secara alami bersedia menyetujui kesepakatan ini. Beritahu saya jika Anda sudah siap, dan saya akan membiarkan Diki membawa Anda ke sana. Diki akan memberitahu Anda semua informasi yang ingin Anda ketahui. Apakah itu terjadi atau tidak, kamu akan selalu menjadi teman lembah kupu-kupu kami. Melihat Xiao Yan begitu menyegarkan, leluhur lembah kupu-kupu itu tersenyum bahagia. Xiao Yan memiliki banyak rahasia, bahkan jika kamu melakukannya sendiri, kamu mungkin tidak dapat melakukannya, untuk mendapatkannya. Biarkan dia pergi, jadi lebih baik memberinya bantuan. Jika dia bisa melenyapkan Sekte Yao Xuan, itu akan menjadi ide yang baik untuk memberinya bantuan. Terburu-buru, hanya malam ini. Oke, begitu mereka berdua selesai berbicara, Daiki dan Xiao Yan hanya menyamar sedikit, pergi dari sini, dan menuju kediaman Sekte Yao Xuan. Pada saat yang sama, matahari yang terik juga memudar, dan kegelapan menyelimuti. Di sini, lapisan nafas dingin menyapu bumi. Di sisi lain, Yao Xuanzong, karena mereka adalah orang luar, basecamp mereka ditempatkan di punggung bukit, dan karena medan punggungan ini tidak rata, jadi hanya ada beberapa bangunan, dan sisanya adalah tenda dengan pakaian dan air, dan mereka penuh di semua sisi. Rusak oleh angin dingin dan dingin, itu cukup menyedihkan. Ah, hantu ini benar-benar dingin dan mati, dan aku tidak tahu mengapa Master Sekte dan yang lainnya tidak menyerang lembah kupu-kupu. Menurutku, kita akan langsung membantai lembah kupu-kupu dengan tentara, dan sekarang aku telah menderita siksaan seperti ini di sini. Pada saat ini, di luar kamp, para penjaga dan monster yang berpatroli terbungkus dalam lapisan belenggu energi, tapi tetap saja terkikis oleh angin dingin yang menusuk dan menggigit, dan langsung mengadu. Oke, satu kalimat lagi, sekarang keberadaan tetua kedua dan ketiga tidak diketahui. Master Sekte penuh dengan kemarahan. Penjaga lain melihat sekeliling dan berkata, maaf, saya meminjam identitas keduanya untuk menggunakannya. Tetapi ketika keduanya berpatroli di sudut yang agak gelap, bayangan hantu langsung menenggelamkan keduanya ke dalam kegelapan. Dari mana sosok bayangan itu berasal, dan berpatroli di cara yang bagus? Tuan Xiao Yan, pakaian ini sangat ketat.
Keduanya tertawa seperti penjaga patroli biasa, tetapi Daiki tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada saat ini, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan cemberut. Apa? Xiao Yan tidak memperhatikan ketika dia baru saja mengganti pakaiannya. Sekarang Xiao Yan melihat sekeliling dengan waspada, tentu saja dia tidak memperhatikan perubahan Daiki. Mendengar yang pertama, dia tidak bisa tidak melihat ke arahnya, tubuh. Tertegun, entahlah apa aku tidak melihatnya, tapi aku kaget saat melihatnya. Entah karena pakaian kasual penjaga patroli yang terlalu ketat atau karena sosok gadis itu terlalu bagus. Saat ini, dua puncak ramping dan ramping di bawah leher. Xiao Yan benar-benar melompat. Menakjubkan. Batuk, ini terlalu jelas, atau aku akan masuk sendiri. Setelah berpikir sejenak, tidak ada cara untuk menghilangkannya, kata Xiao Yan. Tidak, Tuan Xiao Yan tidak tahu rute di sini. Kalau terjadi kesalahan, saya harus mengikuti Anda. Kata Daiki dengan keras kepala. Lupakan saja, ayo pergi. Setelah membunuh Xuanshan, kamu secara alami akan memiliki pembangkit tenaga listrik lembah kupu-kupu di sini untuk menangani pemakaman. Dia menggelengkan kepalanya, Xiao Yan dan keduanya berpatroli dengan santai selama puluhan menit. Setelah itu, mereka menuju base camp. Di sisi lain, di base camp Demon Xuanzong. Itu juga menyedihkan. Tempat tinggal Yao Xuanzong sekarang hanya beberapa rumah kayu, dan sebagian besar penjaga lainnya masih tinggal di tenda. Sekarang di rumah kayu, baik sekte Yao Xuanzong dan para tetua perlahan berdiri. Ini benar-benar nasib buruk. Suanyi awalnya bertanggung jawab untuk membunuh Diki. Begitu kita menangkap Diki, kita bisa menggunakan ini untuk memaksa Diego, tapi kita tidak menyangka dia akan berkomplot melawannya. Keberadaan pembunuh yang berkomplot melawannya juga tidak diketahui, tapi aku khawatir He Daigu tidak bisa menghilangkannya. Pada saat ini, ada seorang pria dengan wajah garang di rumah kayu. Di lengannya, ada sisik yang tidak rata, sepadat sisik ikan, dan ada juga energi lengket di sekitarnya, yang cukup lembab dan lembab. Xuanshan, Raja Iblis Xuanzong, mungkin ada hubungannya dengan elemen air, jadi dia adalah pembangkit tenaga listrik dari atribut air. Selain pertempuran bintang 7 abadi, saya khawatir selain dari pembangkit tenaga listrik di Myriad Dimension, ketika menghadapi para pemimpin wilayah lain, harus berada di tangan yang tak terkalahkan. Master Sekte, menurut saya, jika Duan terus-menerus diganggu, lebih baik kita memanfaatkan malam ini untuk menyerang lembah kupu-kupu. Pria tua berambut putih lainnya memiliki sayap yang berkedip-kedip di tubuhnya, seperti burung yang berkeliaran sekitar. Tidak. Kekuatan leluhur lembah kupu-kupu sebanding dengan milikku, dan tidak ada alasan yang cocok untuk bertarung sampai mati. Xuanshan menggelengkan kepalanya. Dong dong dong. Tuan Sekte, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tepat ketika keduanya tidak berdaya, ada ketukan tergesa-gesa di pintu di luar rumah kayu. Ada apa? Xuanshan melambaikan tangannya, dan energi lembab mengalir keluar, membuka pintu kayu, dan segera sesosok muncul di hadapan Zeng Zeng. Master Sekte, hal besar itu buruk, tetua kedua Xuan Yao dipenjara oleh pembangkit tenaga listrik lembah kupu-kupu, mari kita mengungsi di dekat lembah kupu-kupu, jika tidak. Pengunjung itu berkata dengan tergesa-gesa, suaranya cukup aneh. Kalau tidak apa, Xuanshan menekan amarah di tubuhnya, dan berkata dengan ekspresi yang luar biasa dalam. Jika tidak, gunakan tubuh tetua kedua sebagai mawei. Kata penjaga itu. Bang bang bang. Suara penjaga baru saja jatuh, dan botol-botol batu giok yang indah di rumah kayu itu langsung dihancurkan olehnya. Juga, Master Sekte, tetua ketiga jatuh ke tangan seorang pria bernama Xiao Yan, dan bahkan tetua kedua dihitung oleh orang ini. Kata penjaga itu di Zaidu. Xiao Yan, sungguh Xiao Yan, jangan biarkan Master Sekte ini menangkapmu, atau kamu akan dihancurkan menjadi puluhan ribu keping untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Pada saat ini, mata marah Xuanshan memancarkan roh jahat yang sangat kuat dan meraung. Hei, jangan mencarinya, Diego Xiaoyan, tanpa diundang, saya harap Master Sekte akan memaafkan saya. Tepat ketika suara Xuanshan jatuh, seluruh rumah kayu tiba-tiba terbungkus dalam nyala energi merah muda, nyala api yang bermartabat napas sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Domain api akasia. Lain-lain, kamu mencari kematian. Tanpa ragu-ragu, tubuh Xuanshan meledak, sisik ikan di lengannya berkedip dengan cahaya redup, dan meraung ke arah Xiao Yan.
Boom! Dengan suara, api merah muda di Acacia Flame Domain secara otomatis membentuk penghalang api di depan Xiao Yan, menahan serangan Xuanshan. Aku di sini untuk satu hal. Atau tubuh akan hancur. Melihat retakan tipis pada penghalang api di depannya, dia bisa merasakan suasana hati Xuanshan yang sangat marah dan tirani energi iblis yang sangat menakutkan di hatinya, tubuh, tetapi Xiao Yan tidak memiliki ketakutan, dia tertawa. Hahaha, di mana kepala rambutnya? Pada hari-hari awal 7 bintang pertarungan dewa, kamu belajar menjadi pahlawan, dan kamu tidak takut untuk menunjukkan lidahmu. Ketika pukulan itu gagal, Xuanshan mencibir. Mati Qi, lindungi dirimu. Karena kamu tidak makan roti panggang, maka kamu hanya bisa makan anggur berkualitas. Kebetulan aku ingin mencobanya juga, Seven Stars Fighting Immortals selesai, tirani macam apa yang ada. Xiao Yanwan menunjukkan niat bertarungnya yang mempesona. Kalau begitu, sesukamu. Melihat ini, Xuanshan tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa detail Xiao Yan tidak jelas, jadi dia tidak bermaksud untuk menganggapnya enteng, tetapi menutupi seluruh tubuhnya dengan cairan yang tidak berwarna dan transparan, jelas, bersiap untuk menggunakannya. Pertanda penuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.